Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genata Khairunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang 4 materi yang pernah dipelajari di saat sekolah. Yang pertama yaitu tentang sniffing menggunakan Wireshark, lalu port security, lalu A server, dan firewall. Selamat mendengarkan. Akan menganalisis sniffing menggunakan Wireshark. Pertama-tama kalian itu harus mendownload Wireshark-nya terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah terdownload, kalian langsung menggunakan dua router untuk saling menghubungkan Wireshark tersebut, saling menghubungkan konfigurasi tersebut, karena kita butuh dua router agar konfigurasi ini lancar. Setelah itu, kalian tinggal pergi ke aplikasi yang sudah terdownload, yaitu WhatsApp. Jadi kalian tinggal lihat saja di sininya, nanti bakal muncul kalau misalnya kedua router itu saling terhubung. Nah, jika sudah ada kayak seperti ini, enter ini, kalian tinggal klik. Nah, kemudian nanti akan ada muncul file-file seperti ini, dan itu tuh akan langsung terdownload sendiri. Nah, kemudian sebelum kalian kesini, kalian itu harus meng-ping terlebih dahulu koneksi dari PC ke PC, misal seperti PC saya dan laptop saya. Nah, karena setelah di-ping TTL, artinya itu sudah bisa dan sudah tersambung. Kemudian kalian pilih web yang ingin dipakai, entah itu web YouTube atau apapun yang lainnya. Kebetulan saya dan teman saya menggunakan bstation.com. Nah, misalnya kalian udah sama-sama web ini, udah membuka web ini, itu tuh akan muncul di sini, akan muncul di file-file yang tadi ada, yang file-file yang akan terdownload sendiri. Kemudian kalian setelah ada di file tersebut, kalian tinggal pingnya itu blibli.com, karena saya menggunakan bstation. Dan kalau misalnya TTL itu berarti bisa. Kemudian setelah TTL selesai, itu di Wireshark itu akan ada kayak seperti ini. Nah, kemudian setelah ada seperti ini, kalian tinggal klik kanan, pilih follow dan UDP stream. Bebas pilih yang mana aja, file yang mana aja. Dan ketika sudah muncul dan munculnya seperti ini, waktu diklik itu artinya sudah selesai dan berhasil. Nah, sekian penjelasan tentang Wireshark, sniffing melalui Wireshark. Semoga membantu. Udah, kayaknya ada suara kalian. Tentang A server dan port security. Yang pertama, A server. A server adalah sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi akses pengguna ke dalam jaringan. Nah, A server ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, authentication. Authentication itu adalah proses atau progres memastikan identitas pengguna yang ingin masuk ke dalam jaringan. Yang kedua ada authorization. Setelah pengguna berhasil login, sistem akan menentukan hak akses apa yang boleh dilakukan oleh pengguna tersebut di jaringan. Yang ketiga ada accounting, yaitu semua aktivitas pengguna dicatat oleh server seperti waktu login, lama koneksi, dan apa yang boleh diakses. Yang kedua ada komponen AA. Komponen A itu ada authentication, memastikan identitas pengguna yang ingin mengakses jaringan. Misalnya kayak login, itu kita harus tahu apakah pengguna tersebut sudah terdaftar di jaringan tersebut atau tidak. Yang kedua ada authorization, menentukan hak akses atau izin yang dimiliki pengguna. Setelah dikenali atau setelah login, admin mengatur sistem apa yang boleh dilakukan oleh pengguna dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna, misalnya kayak hak mengakses internet atau melakukan konfigurasi di router. Yang ketiga ada accounting, mencatat seluruh aktivitas pengguna di jaringan untuk pemantauan dan keamanan. Semua kegiatan itu bakal dicatat dan direkam, misalnya waktu loginnya, terus lama online-nya, data yang diaksesnya itu apa aja.
Lalu ada fungsi AA server. Yang pertama mengatur akses pengguna agar hanya orang yang berhak bisa masuk jaringan. Yang kedua menentukan hak akses, yaitu apa saja yang boleh dilakukan oleh setiap pengguna. Yang ketiga mencatat aktivitas pengguna untuk pemantauan, pelaporan, dan keamanan jaringan. Untuk yang pertama, fungsi itu tuh penting untuk mengendalikan lalu lintas pengguna dalam jaringan. Yang kedua, administration itu tuh bisa tahu siapa, kapan, dan apa yang dilakukan pengguna di jaringan tersebut. Dan yang ketiga, mencatat aktivitas pengguna untuk pemantauan itu membantu agar mencegah penyalahgunaan jaringan yang dilakukan oleh pengguna. Terus ada cara kerja AA server. Yang pertama, penggunaan login ke jaringan menggunakan username dan password. Yang kedua, perangkat jaringan seperti router atau switch meneruskan data login ke server. Yang ketiga, ada server melakukan authentication, memverifikasi identitas pengguna. Yang keempat, ada setelah lolos authentication, menentukan hak akses pengguna di jaringan. Yang kelima dan terakhir, selama pengguna terhubung, accounting mencatat semua aktivitasnya. Nah, lalu ada port security. Port security adalah fitur keamanan pada switch jaringan yang digunakan untuk membatasi akses perangkat berdasarkan alamat MAC address atau media akses control. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah perangkat asing atau tidak dikenal agar tidak bisa terhubung ke jaringan. Nah, kemudian ada fungsi port security. Yang pertama, membatasi akses jaringan hanya untuk perangkat yang dikenal berdasarkan alamat MAC address. Yang kedua, mencegah perangkat asing atau tidak sah terhubung ke jaringan. Dan yang ketiga, melindungi jaringan dari serangan seperti MAC flooding atau unauthorized access. MAC flooding itu tuh adalah serangan di mana penyerang membanjiri switch dengan alamat MAC address yang salah atau palsu, dan itu bisa membuat sistem rusak. Tapi karena adanya port security, switch hanya menerima perangkat tertentu sehingga jaringan lebih aman dan lebih stabil. Konfigurasi dasarnya, yang pertama INT FA0/1. Kenapa INT FA01? Itu tuh karena kita memilih port mana yang mau diamankan. Yang kedua ada switch port mode akses. Ini tuh untuk mengatur portnya sebagai mode akses. Yang ketiga ada switch port security. Ini untuk mengaktifkan keamanan atau fitur keamanan di port tersebut. Yang keempat ada switch port security maksimum 1, atau itu tuh bisa disebut juga hanya satu perangkat yang bisa masuk atau yang bisa terhubung ke port tersebut. Yang kelima, switch port security violation shutdown. Itu tuh untuk jika ada pelanggar atau MAC address yang asing, port akan ditutup atau port otomatis akan dimatikan. Dan yang terakhir ada switch port security MAC address sticky. Ini tuh dipakai karena sticky akan otomatis menyimpan MAC address ke perangkat yang sah. Untuk kesimpulannya, berdasarkan kombinasi kedua mekanisme ini, administrator dapat mengatur, memantau, dan menjaga keamanan jaringan secara efektif, mencegah penyalahgunaan, akses, serta memastikan jaringan tetap stabil dan terlindungi dari berbagai ancaman, sekaligus menjamin bahwa hanya pengguna dan perangkat yang sah yang dapat mengakses sumber daya jaringan. Sepertinya sekian dari keamanan jaringan taktik firewall menggunakan sistem paket besar. Yang pertama itu kita mesti membuat topologinya terlebih dahulu. Topologinya seperti ini, ada 2 PC yang tersambung dengan satu switch dan satu router. Nah, router ini tuh harus terhubung dengan 2 switch yang atasnya itu PC-nya 2 dan switch yang bawah itu PC-nya 3. Dan kita harus menggunakan router yang lainnya juga, masih memakai switch dan masih memakai server dan diganti menjadi servernya ada 2. Saya saling menghubungkan saja kabelnya satu sama lain dengan kabel stretch, dan ini mengulas kabel SE atau kabel serial DP. Kemudian kita langsung konfigurasi firewall ini di router 0 atau router 1 di sini. Kita pilih N seperti biasa, lalu port P dan INTFA00. Kenapa INTFA00? Karena kita harus menghubungkan dari router ke switch terlebih dahulu. Seperti ini ada INTFA00-nya. Setelah itu, kalian langsung mengisi IP. IP-nya itu adalah IP PC yang ada di sini. Kemudian, tinggal ketik no sh untuk men-save konfigurasi tersebut. Lalu pilih NTFA0/1. Kenapa NTFA0/1? Itu tuh karena tadi ada PC di atasnya, lalu di bawah itu ada PC lagi. Nah, itu tuh dari router ke switch yaitu ke PC yang kedua atau PC 1. Kemudian isi juga IP-nya. IP 10.1 dan NoSH sama seperti ini. Kemudian untuk saling menghubungkan router ke router seperti ini,
kita tinggal pakai konfigurasi yang sama atau ketikkan konfigurasi yang sama, tapi beda yang tadi itu karena tadi INTFA, sekarang jadi INTSE karena kita menggunakan kabel serial. Nah, untuk ininya itu tergantung pemakaiannya. Karena saya pakai INTSE 0/0/0, jadi saya mengetiknya 0/0/0. Lalu kita ketikkan juga IP-nya, IP 192.168.50.1 dan 255.255.255, lalu SH untuk menyimpan. Untuk di router kedua atau router 1 di sini kita harus melakukan konfigurasi. Nah, untuk konfigurasi router 2-nya itu sama seperti tadi, tetapi kita lebih dahulukan INTSE 0/0 terlebih dahulu dan menggunakan IP yang sama. Kenapa 50.2 dikarenakan INTSE sebelumnya itu 50.1, jadi itu harus saling terhubung dan saling bertautan. Setelah itu kita input lagi INTFA 0/0. Ini di sini INT 0/0 20.1, lalu 25.25.25.0 dan no-SH. Untuk kita harus mau no-SH kan atau no-shutdown ke mereka semua agar konfigurasi itu tersimpan. Kemudian kita harus mengisi masing-masing PC yang ada di mana tadi. Kelima PC ini tuh harus kita isi IP dulu agar bisa saling terhubung. Kemudian isi di PC 0 atau PC yang pertama itu 30.5 dan pekan pakai gateway-nya 30.1. Kemudian PC 1 atau PC keduanya itu menggunakan 30.6, jadi saling terhubungan gitu kan. Nah, terus yang PC kedua atau PC ketiga itu menggunakan 10.5. Kenapa beda enggak 30.5? Dikarenakan kita udah pakai beda switch, tapi masih satu router, tapi karena switchnya beda kita mengganti. Jadi 10.5, yang keempatnya itu 10.6, dan yang kelimanya itu 10.7. Dan untuk web servernya juga kita harus mengisi IP-nya. Web server itu tuh yang paling atas di server. Nah, ini web server, ini FTP server, tapi itu masih sama aja servernya, menggunakan server yang sama. Untuk IP di web server yaitu menggunakan 20.5 dan 20.1 untuk gateway-nya, sedangkan di FTP server itu kita pakai 20.10 dan default gateway-nya selalu di belakang terakhirnya itu adalah 1. Nah, setelah sudah dikonfigurasi, kita harus ke router 1 lagi untuk mengetikkan IP root. Nah, IP root-nya di router itu 192.168.20.0, lalu 255, 255, 25.0 dan 192.168.50.2. Lalu X. Kemudian di router 2-nya kita juga harus mengisi IP root-nya seperti ini, masih sama saja, hanya beda di oktet ketiganya. Kenapa beda? Karena kita memakai perbedaan PC yang atasnya kan 30 sekian dan PC yang bawah itu 10 sekian. Lalu untuk konfigurasi firewall-nya semuanya sama, tapi akan ada yang beda. Nih, semuanya akses list karena kita butuh akses untuk ke FTP atau ke web servernya. Akses list 100 permit, TCP dan IP. Lalu F itu tuh F20 itu bisa berapa aja tergantung konfigurasinya. Nah, kemudian sama aja semuanya, cuma diganti, ada yang 30, ada yang 10, ada yang 6, oktet terakhirnya ada yang 0 juga. Nah, setelah itu kita langsung ketikkan INTSE 0/0/0, lalu IP access group 100 dan F itu tuh biar switch router ke routernya itu terhubung dan memberikan akses kepada PC ke server. Kemudian kita tinggal uji dengan melakukan ping dari PC ke server. Misalnya ini dari sumbernya 192.168.30.0. Nah, sumbernya itu dari PC 1. Nah, kemudian kita PC 0, kemudian kita akan menggunakan IP PC 0-nya atau PC 1-nya itu 20.5. Nah, ketika muncul seperti disconnect from FTP server, itu memang harus disconnect karena dari IP ke PC, dari PC ke FTP itu harus disconnect, ada yang harus dia connect, ada yang harus connect juga. Nah, tapi jika dari IP 20.10 itu tuh berhasil karena kita menggunakan web server. Nah, sama seperti yang di bawah juga, jika itu berhasil dan tidak connect itu karena ada dari sananya langsung. Contohnya di kalau misalnya berhasil tuh bisa TTL, dan kalau misalnya tidak berhasil itu tuh akan disconnect from FTP server, terus bisa ke web browser dan mengetikkan IP jika RTO itu ada yang RTO dan ada juga yang tidak RTO.